up, no counter. Legenda Joko Kendil. Kisah dari Provinsi Jawa Tengah. Joko Kendil adalah salah satu cerita rakyat yang sangat populer dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang dan memiliki salah satu tempat tujuan wisata yang bernama Simpang Lima. Simbok tua yang merasa kasihan memberinya makan, meskipun hanya punya sedikit makanan yang seadanya. Siapa namamu dan dari mana asalmu? Tak tahu namaku siapa, Mbok, tapi orang-orang memanggil aku Joko Kendil. Mungkin karena aku menyerupai kendil. Orang tuaku sudah lama meninggal dan aku berjalan ke sana kemari mencari belas kasihan orang lain. Sebenarnya Mbok untuk makanannya sudah 2 hari ini aku tidak makan. Mbok, aku pamit dulu, aku akan melanjutkan perjalanan. Jika kau mau, kau bisa tinggal di sini bersama Simbok. Lagi pula Anak kecil yang dipanggil Joko Kendil itu ternyata sangat rajin membantu Simbok. Setiap hari, Joko Kendil bersama Simbok angkatnya bercocok tanam. Joko Kendil juga sering mencarikan kayu bakar untuk Simboknya. Tidak jarang, Joko Kendil menerima cemoohan dari anak-anak kampung lainnya. Namun Joko Kendil tidak menghiraukannya. Hingga suatu hari, ketika beranjak dewasa, Joko Kendil menyampaikan sesuatu kepada Simboknya. Kau menikah dengan putri raja, tolong lamarkan salah satu putri raja itu, Mbok. Raja hanya ingin menikah dengan pangeran. Keesokan harinya, mereka pergi ke istana menghadap raja. Meskipun aku raja, aku ingin memberikan kebebasan untuk putri-putriku untuk memilih calon suami mereka. Biarlah putriku yang menentukan lamaran Joko Kendil diterima atau tidak. Raja memiliki 3 orang putri. Putri pertama bernama Putri Kantil. Putri kedua bernama Putri Mawar. Dan putri ketiga bernama Putri Melati. Raja memanggil ketiga putrinya serta menyampaikan tujuan dari kedatangan Simbok tua dan Joko Kendil. Putri-putriku, sekarang keputusannya ada di tangan kalian. Ayah, aku tidak sudi memiliki suami miskin dan bentuknya aneh seperti dia. Aku hanya ingin menikah dengan pangeran yang tampan dan kaya raya. Aku bersedia menikah dengan Joko Kendil. Aku menerima lamarannya dengan sepenuh hati. Ayah, tolong restui kami. Semuanya terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Putri Melati. Meskipun berat hati, Raja mengizinkan Putri Melati menikah dengan Joko Kendil. Sebagai seorang pemimpin, tentunya tidak elok jika mengingkari ucapannya sendiri. Setelah Joko Kendil menikah dengan Putri Melati, Simbok memutuskan kembali hidup di desanya. Meskipun Joko Kendil dan Putri Melati sudah berkali-kali memujuknya agar mau tinggal di istana, Simbok tetap memilih hidup di desanya yang tenang. Sedangkan di istana, setiap hari Putri Kantil dan Putri Mawar tidak bosan-bosannya mengejek Joko Kendil. Lihat, dia lebih pantas menjadi tempat makan hewan daripada menikah dengan putri kerajaan. Ya, kamu benar. Sudah jelek, hitam, dekil. Sedangkan Joko Kendil dan Putri Melati hanya menerima cemoohan itu dengan tabah. Suatu hari, Raja mengadakan perlombaan berkuda dan memanah. Perlombaan tersebut diikuti para pangeran dari berbagai kadipaten. Para putri raja tidak ketinggalan menyaksikan perlombaan tersebut. Lihatlah, para pangeran tanpa
itu? Seharusnya orang-orang seperti mereka lah yang pantas menjadi suami putri raja. Iya, benar sekali. Tidak seperti manusia yang mirip kedil itu. Perlombaan tersebut bahkan menjadi tempat Putri Kantil dan Putri Mawar untuk mengejek suami adik mereka. Namun, Putri Melati tidak pernah mempedulikan ejekan kakak-kakaknya. Para penonton tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seorang pangeran berwajah tampan. Semua penonton terpesona, bukan hanya karena ketampanan sang pangeran, tetapi juga oleh ketangkasannya berkuda dan memanah. Lihatlah pangeran tampan itu. Aku ingin sekali berkenalan dengannya. Aku baru kali ini melihat pangeran tampan itu. Dia jauh lebih tampan dan lebih jaga dari pangeran lainnya. Si Joko Kendil pun tidak pantas, bahkan jika hanya menjadi tukang cuci kudanya. Putri Melati pun tidak tahan lagi dengan ejekan kakak-kakaknya. Dia pergi dari tempat itu dan kembali ke kamarnya. Gimana suamiku? Katanya sakit. Dan video apa ini? Kenapa ada di sini? Putri Melati yang marah akibat ejekan kakak-kakaknya melampiaskan kekesalannya dengan membanting kendil yang ditemukannya. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Cepat pergi, atau aku panggilkan prajurit. Putri Melati, aku ini Joko Kendil suamimu. Pangeran yang ternyata wujud asli dari Joko Kendil itu menceritakan bahwa dirinya waktu kecil terkena kutukan penyihir. Tubuhnya dikutuk menjadi jelek dan menyerupai kendil. Kutukan itu akan hilang jika ada orang yang dengan tulus mau mengangkatnya sebagai anak dan seorang perempuan yang dengan rela menjadi istrinya. Kutukan itu akan benar-benar hilang jika sang istri memecahkan kendil. Itulah mengapa aku meninggalkan kendil itu di atas meja. Pangeran dan Putri Melati kembali ke istana dan hidup bahagia. Sang raja pun tidak lagi malu mempunyai menantu yang buruk rupa. Sedangkan Putri Kantil dan Putri Mawar kini tidak bisa lagi mengejek adiknya. Si Joko Kendil pun tidak pantas. Si Joko Kendil pun tidak pantas, bahkan jika menjadi tukang cuci kerja. Si Joko Kendil pun tidak pantas, bahkan jika menjadi tukang cuci kuda. Baru kali ini melihat pangeran tampan itu, dia jauh. Aku baru kali ini melihat pangeran tampan itu, dia jauh lebih lihat. Masa nggak sendang ini, Rek? Gimana suamiku? Katanya di sini. Kau memang benar. Karena Tapasya mencintaimu, Fir. Itu semua bohong, Ija! Gimana suamiku? Cobalah paimuci aku. Cobalah paimuci aku. Cobalah paimuci. Iki
sih ya. Loh, aku kami bisa tinggal bersama Simbo. Saya wassalamualaikum bro. I just want